salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada KPMI Korwil Palembang yang telah memberikan kita ruang untuk belajar bersama. Mudah-mudahan event ini, acara ini akan kita selenggarakan rutin dan ada manfaat tadi yang saya katakan, manfaat kecil minimal yang bisa kita dapatkan dan kita aplikasikan di bisnis kita masing-masing ke depannya. Pada malam hari ini sungguh spesial, kita kedatangan seorang chef internasional, Masya Allah. Baru ini kedatangan chef kita ya, Masya Allah ya. Iya. Jadi cerita saya mengenal beliau nggak kenal saya. Jadi waktu itu pada bulan Februari saya diminta oleh HSI untuk mengisi sharing session seperti ini juga. Jadi baru pertama kali saya diminta sharing. Saya bingung apa yang harus saya utarakan, apa yang harus saya sampaikan. Setelah saya cek di YouTube, ternyata ada Chef Agus yang udah duluan di bulan Januari ngisi di HSI. Jadi saya bisa banyak belajar apa yang harus saya sampaikan seperti ini. Jadi ternyata ikutin IG-nya, minta nomor WA-nya dari sana, dari DM. Alhamdulillah beliau bersedia. Saya DM, saya minta nomor WA-nya juga untuk isi sharing session KPMI. Alhamdulillah, suatu rezeki yang kita terima bisa berbagi pada malam hari ini. Nanti kita akan panjang lebar berbicara tentang sisi bisnis kuliner dan juga umumnya bagaimana seorang pengusaha itu bisa jadi lebih optimis dalam berbisnis. Sebelumnya mohon maaf Chef karena mengganggu waktunya. Karena lagi di Mataram, Chef. Saya posisi di Mataram saat ini. Wah, Masya Allah. Jadi udah jam 9 lewat jauh kita undang kan. Udah jam 9 lewat di sana, kita di sini masih jam 8. Kami juga punya pengalaman betul. ke Mataram, Chef, ke Lombok dengan KPMI Korwil Palembang. Waktu itu tahun 2018 ada Rakernas di Lombok. Jadi alhamdulillah di Hotel Grand Legi kemarin. Oke, di tengah kota. Iya, di tengah kota. Tahun 2018. Alhamdulillah sempat main-main juga ke pasir Kute ya, Pantai Kute. Iya, Kute, betul. Di Kute, Apain agak di Kute, Gah? Kute Lombok ini beda dengan gitu. Kute Bali ya. Alhamdulillah kita akan cerita banyak hari ini tentang Chef Agus. Kita ulik pengalaman beliau, bagaimana sih seorang Chef Agus menjadi seorang chef sampai dengan saat sekarang, kegiatan apa yang dia jalani hingga hari ini ya. Jadi boleh perkenalan Chef, saya perkenalkan sedikit Chef Agus Jamhari, AMD Par dari dinas dari AMD Pariwisata ya, Chef? Iya, betul di Bali. Ya. Terus juga beliau seorang baking teknologis. Nanti mungkin juga boleh diceritakan, Chef, baking teknologis itu apa? Terus juga beliau sekarang juga sebagai pengajar kelas roti Jepang di Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Untuk di awal ini Chef, bagaimana perkenalan dulu Chef, sekitar pengen kenal nih dengan Chef Agus. Pada Chef Agus kami persilakan nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, insyaallah perkenalkan nama saya Agus Jamhari. Jadi saya ini saat ini sekarang memang lebih banyak mengajar di kelas roti Jepang di 3 negara sebenarnya. Itu sejak tahun 2005 gitu. Jadi kalau ditelusuri dari pendidikan itu sebenarnya saya masuk SMKK dulu di Tata Boga di Mataram dari tahun 95 sampai 98. Kemudian dilanjutkan ke pendidikan Diploma 3 Food and Beverage di Bali dulu.
Jadi dari situ setelah dari sana kemudian saya keluar masuk dari berbagai hotel berbintang dan ya kemudian di beberapa perusahaan juga, dan terakhir saya join di perusahaan tepung terigu di Makassar gitu. Nah, dari situlah saya dapat istilahnya title sebagai baking technologist. Nah, jadi baking technologist ini apa? Baking technologist ini sebenarnya profesi yang dia lebih banyak ke arah riset gitu. Jadi riset kemudian membedah sisi rahasia dari sebuah resep, kenapa resep itu bisa bagus, kenapa dia nggak bagus, kemudian dan itu ada kaitannya dengan bahan-bahannya gitu. Jadi kalau seorang chef biasa, dia bisa membuat produk itu bagus gitu, tapi dia tidak tahu ada apa di balik produk yang bagus itu gitu. Jadi misalkan kita pakai merek tepung apa gitu, nah chef itu hanya tahu merek itu gitu, sedangkan baking technologist dia mengetahui kenapa tepung itu bagus dan kenapa tepung lain tidak bagus gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak istilahnya rahasia di balik ilmu baking technologist ini. Makanya ilmu baking technologist ini saat ini memang tugas dia lebih banyak ke bakery gitu. Dan biasanya ini orang-orang yang berkecimpung di bidang tepung, kemudian ragi dengan bread improver gitu. Jadi 3 bidang ini, karena bidang ini merupakan bidang terbesar saat ini untuk di bidang roti gitu ya. Roti, kemudian donat dengan pizza gitu. Jadi itu yang saat ini saya tekuni. Jadi saya mengajarkan ilmu tentang membuat roti. Kemudian kelebihannya juga yang lain adalah bagaimana kita bisa mengetahui resep itu dia bagus atau tidak gitu tanpa kita buat roti. Jadi cukup dengan melihat resepnya aja kita tahu bahwa resep ini bagus atau tidak begitu. Itu lebih kurang Mas Aga tentang profesi baking technologist ini. Bisa gitu ya, Chef ya. Kadang-kadang saya juga di dapur bingung nih. Kadang-kadang pas masak kok raginya nggak ngembang gitu. Iya. Nah, itu jadi di kelas kita belajar tuh Pak. Jadi makanya yang saya ajarkan ini kenapa dia berbeda dari tempat lain, karena saya membedah seluruh ilmu rahasianya gitu, yang di kelas lain tidak akan ada gitu. Jadi bisa dikatakan baking technologist ini istilahnya dia forensiknya di bidang ilmu roti gitu. Jadi kalau roti kita lihat, kita sudah tahu nih. Kemudian kita rasa, kita tahu ini ada apa masalah dia dengan roti itu gitu. Oh, dia mungkin kelebihan garam, atau garamnya kurang, atau gulanya kelebihan, atau gulanya kurang, kayak gitu. Kita tahu seperti itu. Kalau misalkan dia kasar, kenapa, dia lembut, kenapa, kita ngerti gitu, bidang itu. Jadi, bidang baking technologist ini, ilmunya bisa dibilang bisa mengetahui gitu. Jadi, kalau kita melihat sebuah resep, kita tahu resep itu beneran bisa jadi roti atau enggak gitu. Karena terus terang tidak semua resep bisa dipercaya. Karena dari membaca angkanya kita tahu nih mana resep bener, mana resep yang ngibulin gitu, yang ngebohongin gitu. Berarti bisa nih minta resep Pizza Hut nih. Dan ini jadi keunggulan dia di baking technologies ini, kalau kita datang ke bakery, kita ngerasa rotinya dia, kita secara garis besar tahu bahan apa yang dia pakai gitu. Beserta komposisinya. Mungkin tidak 100% tepat gitu, tidak 100% benar, tapi paling tidak dia bisa mendekati gitu. Jadi kalau kita pengen dapat resepnya orang, nggak usah minta resep, beli aja produknya, kita bedah itu. Gitu. Bisa gitu ya. Coba ya. Itu kan itu sekarang kan apa namanya udah keahliannya spesifiknya di situ, Sep. Nah, dulu Sep waktu pertama kali terjun di dunia perkulineran, Sep, dari awal kata Sep tadi sekolah tata boga ya, itu waktu kapan, Sep? Iya, jadi tata boga ini saya masuk sebenarnya dulu diarahkan oleh orang tua. Kenapa? Karena saya SMP itu jeblok nilainya gitu. Jadi saya di SMP itu nilai merah itu ada 3, matematika, fisika dengan biologi gitu. Itu nilainya 5. Jadi saya dulu rankingnya memang paling jelek, sudah ranking 42 dari 44 siswa gitu.
Jadi Masya Allah. ya, jadi kepaksa masuk. Jadi ada dua pilihan saat itu, karena kalau orang tua saya bilang kalau kamu masuk SMA tambah hancur gitu. Jadi pilihannya dua, masak atau jahit aja gitu. Kenapa saya diarahkan di dua bidang ini? Karena orang tua saya, terutama ibu, itu ngajarin masak sama jahit dari kecil gitu, dari SD gitu. Jadi itu pilihannya. Jadi, nah dari di SMKK itulah, alhamdulillah bisa berprestasi, bisa dapat juara satu selama di SMKK seperti itu. Jadi memang betul-betul menemukan bidangnya memang di situ gitu. Keunggulannya memang di situ. Kalau saya mungkin masuk ke sekolah lain mungkin hancur gitu, lebih hancur lagi gitu. Bisa ini sampai jadi menemukan jati diri ibaratnya ya. Dari yang Ya, SMP itu nilainya anjlok, kemudian pas di SMKK malah ranking 1. Masya Allah ya. iya biasanya sih di faktor orang tua. Biasanya kalau orang tua itu care, dia bisa melihat potensi anak tuh sejak dini gitu. Oh mungkin seorang anak itu dia di, katakanlah di hafal, misalkan di matematika gitu ya, di hitung-hitungan dia mungkin lemah. Oh mungkin dia kuat di hafalan. Oh kalau kuat di hafalan, pilihannya bisa masuk ke pondok atau bisa masuk ke jurusan bahasa biasanya. Dan ini kan jurusan yang istilahnya cemerlang banget gitu. Kalau jurusan bahasa dia bisa menguasai sekian banyak bahasa karena hafalannya kuat. Dia bisa jadi mungkin jadi duta besar atau jadi diplomat di negara lain kayak gitu. Atau bisa jadi translator kayak gitu. Itu sangat bisa banget gitu. Jadi belum tentu yang lemah di hitungan dia lemah di bidang lain, bisa jadi dia punya nilai lebih di bidang lain gitu. Terus waktu kuliah apa? Diplomanya Sep, di Bali di dengar siapa? Di Bali Iya, di di Bali saya Universitas diploma apa di itu? Bali 3 tahun food and beverage, jadi di makanan dengan minuman. Jadi saya masuk juga di istilahnya di barnya juga ada, di restorannya ada, di dapurnya juga ada gitu. Jadi 3 bidang itu termasuk di room divisionnya ada sebagian kecil saya belajar gitu. Kemudian di semester 2 saya dikirim ke Singapura untuk training gitu ya, 6 bulan. Jadi juga dapat ilmunya di sana gitu. Jadi sempat ke Singapura ya. Singapura berarti itu dibiayain dari kampus ya, Sep? Iya, jadi dibiayai dari kampus. Jadi berangkat berempat waktu itu. Saya kebetulan dapat di dapur Melayu gitu. Jadi masakan-masakan Melayu gitu. Masih ada korelasi dengan masakan-masakan kita di Indonesia Asia gitu. ya. Iya. Terus 6 Jadi bulan di setelah 6 kampus bulan sendiri pulang saya lagi ya? sendiri belajar lebih banyak ke masakan Eropa sebenarnya ketimbang Indonesianya gitu. Jadi lebih banyak. Tapi sebenarnya dunia masak ini sebenarnya lebih kurang aja sih ya, relasinya itu seperti itu ya. Jadi namanya dunia masak ya berarti dengan kompor kayak gitu kan. Seperti itu, nggak ada beda, hanya beda di penjurusan di bidang spesialisnya nanti ke depannya gitu. Nah, terus ketika ini Sep, apa namanya? Kan dari kuliah itu kan diajarin semua ya, apa namanya? Entah itu apa namanya, makanan roti kah atau makanan Eropa kah atau apakah, itu gimana bisa akhirnya memilih bidang yang spesifik sekarang, Chef? Iya, jadi dunia masak ini istilahnya kan luas banget gitu cakupannya. Jadi masakan Eropa ada, kemudian kalau di hotel itu mereka, kalau saya dulu di Singapura sendiri, mereka punya dapur tuh ada 10 gitu. Jadi dapur masakan Jepang sendiri ada lain, masakan Cina lain, nanti masakan Eropanya lain lagi gitu, nanti masakan Meksiko juga punya restoran sendiri, mereka seperti itu. Nah, saya di dapur Melayunya gitu. Nah, kemudian saya kan mencoba seluruh bidang masakan itu sudah pernah saya masukin semua, dan istilahnya istilahnya dunia dapurnya ke dunia keras sebenarnya bisa dikatakan, karena kita ngadepin panci kompor yang semeter gitu, yang besar-besar gitu, tidak yang kebayang seperti di rumah kita kayak kecil gitu ya, enggak, jauh beda gitu. Dan di situ perlu tenaga yang betul-betul kuat gitu. Nah, kemudian kenapa saya bisa lari ke roti? Sebenarnya bukan roti dulu, saya di kue sebenarnya dulu. Jadi seperti di Black Forest, kemudian di kue-kue saher gitu, kue-kue Eropa seperti itu. Nah, terakhir kenapa saya ngambil bidang spesialis di roti? Karena kalau saya melihat di Indonesia ini, ilmu roti itu tidak pernah berkembang sepesat di ilmu masakan gitu. Bagaimana cara kita tahu indikatornya? Gampang. Kalau ibu-ibu rumah tangga
dia bisa, saya akui itu memang banyak yang jago masakan seperti hotel bintang 5. Kita harus akui itu. Kue-kuenya pun sama. Mau bikin tiramisu, mau bikin black forest, mau bikin apalagi ya sahur gitu, kue-kue Eropa, mereka bagus gitu, bisa setara seperti hotel-hotel maupun di bakery-bakery yang ada di mall. Tapi kalau roti, angkat tangan. Jadi produk yang dihasilkan di rumah tangga tidak bisa sekualitas roti atau donat di mall. Itu. Di sini sebenarnya kelemahannya sebenarnya di kebanyakan. Kenapa? Ya karena ilmunya lebih banyak ilmu dari warisan Belanda gitu. Jadi ilmu yang old fashion gitu itu masuk, dan ilmunya betul-betul nggak update banget gitu dengan yang kekinian saat ini, metode pembuatannya maupun bahan-bahannya. Makanya saya masuk ke situ tuh betul-betul istilahnya nggak ada pesaing ibaratnya. Jadi kita melihat sebuah apa ya kekurangan di orang lain, itu kita ubah jadi peluang buat kita gitu. Kan pengusaha itu seperti itu, dia membaca peluang di saat ada kelemahan di pihak lawan gitu. Jadi dari strategi marketing itu kan ada istilahnya strategi SWOT ya, strength, weakness, opportunity dengan threat. Nah di sini kita masuk di opportunity-nya, kesempatan kita masuk ke situ. Karena apa? Karena ada weakness dari pihak lawan. Nah kelemahan mereka, kebanyakan kelas roti tidak mengajarkan ilmu yang benar gitu dapur Melayu, jadi nggak nyentuh sama sekali hal-hal seperti itu gitu. Tapi ketika di dunia kerja modern ternyata nggak segampang itu, justru malah di situ kita berhadapan dengan hal-hal yang nggak halal ini gitu. Akhirnya mau nggak mau saya juga akhirnya keluar dan mencari usaha sendiri gitu. Jadi berusaha untuk membuat usaha sendiri berdasarkan ilmu yang saya miliki gitu. Ya kemudian jadi kadang-kadang kalau pas bangkrut gitu, ini kan saya ceritanya udah banyak banget bangkrutnya, itu udah sering sekali gitu. Jadi mulai jualan mie ayam pernah saya jualan didorong rombongnya gitu, pernah itu 8 bulan saya lakoni gitu. Kemudian jualan bubur kacang hijau gitu di emperan kaki 5 juga saya pernah seperti itu. Kemudian jualan buku juga saya pernah seperti itu. Dan terakhir setelah istilahnya jatuh bangun itu saya sempat ngelamar juga ke perusahaan tepung gitu. Nah di perusahaan tepung itulah saya kerja, dapat alhamdulillah di bidang ini gitu. Jadi di bidang yang banyak kaitan dengan tepung, ragi dengan improver gitu. Jadi 3 bahan yang biasa ada di roti, donat, dan pizza ini gitu. Dan saya ditempatkan di divisi memang yang betul-betul spesialis gitu. Jadi kita dilatih secara khusus, didatangkan mentor-mentor dari luar negeri untuk belajar tentang ilmu forensik di roti gitu. Jadi tepung itu ada apa sebenarnya komponennya, kenapa dia bisa bagus, tepung itu bagaimana cara bikin dia bagus, kenapa tepung itu bisa ada yang kurang bagus kayak gitu. Jadi dari bahan bakunya langsung kita tahu. Makanya di kelas yang saya ajar, alumni wajib pakai barang atau bahan yang saya rekomendasi mereknya gitu. Jadi kalau alumni mencoba mengganti, resiko ditanggung sendiri gitu. Karena saya membuat riset itu belasan tahun setelah saya keluar dari perusahaan tepung itu kan tahun 2007 gitu. Itu saya jualan roti masih tetap, kemudian sambil membuat riset-riset seperti itu. Jadi saya tahu kesimpulan tepung mana yang bagus, tepung mana yang enggak, ragi mana yang bagus, ragi mana yang enggak gitu. Jadi setiap bahan baku, susu mana yang bagus, susu mana yang enggak gitu. Makanya di setiap kelas roti kalau ada chef yang mengatakan ketika ditanya oleh peserta kelas, chef pakai susu bubuk apa yang bagus, kalau chef tuh mengatakan semua susu bubuk bagus, ini nggak benar ini menyesatkan gitu. Itu nggak benar. Dia harus menyebut merek meskipun nggak di endorse gitu. Kalau dia pengen alumninya sukses gitu. Apalagi di endorse ya? Iya, apalagi di endorse gitu. Tapi bolehlah itu apa Kang Jamhari itu dibisikin ke kita apa nanti mereknya ya. Jangan di sini di chat aja di chat. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kelas yang saya ajar tuh semua based on riset gitu. Jadi resep itu teruji, mau dibolak-balik angkanya saya tahu angkanya seperti apa gitu. Jadi makanya karena saya ada di bidang forensiknya dulu di 1,5 tahun di pabrik tepung itu. Jadi kita per satu resep itu kita tahu ini. Misalkan di silang dia punya tepung diganti dengan merek lain atau improvernya diganti dengan merek lain, kita tahu
oh improver yang ini tidak cocok dengan tepung yang A misalkan. Tepung yang ini misalkan berantem dengan bahan yang ini gitu. Kita semua punya datanya di situ gitu. Jadi tidak main-main kalau yang diajar di kelas memang sudah betul-betul resep-resep yang teruji gitu. Bukan resep main-main yang asal tulis gitu, nggak bisa. Jadi setiap angka di dalam resep itu sudah betul-betul eksak angkanya. Jadi tidak pakai istilahnya kalau di resep-resep zaman dulu kan ada pakai sendok teh gitu ya, sendok makan kayak gitu, Ya, atau benar. garam secukupnya seperti itu. Kita enggak, kita semua harus main gram. Sampai air pun kita gram semua, tidak pakai mili gitu. Makanya resep yang benar itu kita yang bikin sama karyawan sama siapapun yang bikin rasa pasti sama gitu. Tidak ada resep beda tangan beda rasa seperti bikin sambal gitu, nggak berlaku itu. Jadi seperti itu yang terjadi apa namanya di dalam sebuah resep itu. Makanya ilmu ini yang saya turunkan bagaimana cara kita membaca resep itu betul atau tidak. Jadi di kelas roti Jepang itu bukan cuma sekedar oke ini ada resep kita bikin selesai, enggak gitu. Oke ini ada resep, kemudian cara menulis resepnya pun ada saya ajarkan di situ. Tepungnya harus apa mereknya, garamnya range-nya berapa sampai berapa, gulanya berapa sampai berapa gitu. Itu ada angka maksimal, ada minimal. Jangan keluar dari angka itu. Kalau keluar rusak dia resepnya seperti itu. Jadi seperti SOP-nya itu. ya, standarnya ya. Iya, jadi ada takarannya nggak bisa sembarangan. Ini sebenarnya gini, di hotel pun sebenarnya para chef itu eksak loh. Iya, iya. Tapi kenapa mereka ketika keluar mengajarkan itu nggak eksak? Karena kalau di hotel itu bawang itu di gram, bawang merah di gram, bawang putih di gram, cabai di gram, terasi di gram, garam pun di gram. Tapi ketika mengajar di TV atau di mana, mereka menggunakan 5 siung bawang merah misalkan, 4 siung bawang putih. Ini siungnya yang besar apa yang kecil? Bawangnya brebes atau bawang pina gitu, beda ini gitu. Nah ini yang membuat resep itu tidak eksak gitu loh. Makanya beda tangan beda rasa karena yang ngajar pun sudah keliru sebenarnya di situ gitu. Makanya bedanya alumni dengan yang bukan alumni. Alumni ini kalau mereka datang ke sebuah bakery, dia bukan cuma sekedar beli untuk bikin kenyang, enggak. Mereka beli dan mereka bedah ini kira-kira apa resepnya nih gitu. Itu yang dilakukan alumni gitu setelah mereka belajar di kelas roti Jepang. Chef, ini ada pertanyaan nih. Ini juga pertanyaan saya sebenarnya, Chef. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama itu, Chef, setahu kami Chef itu kan dilarang berjenggot. Nah, bagaimana pengalaman Chef Agus? Nah, yang kedua ini sama nih pertanyaannya sama saya juga nih. Pertanyaannya adalah, Ana dengar tadi Chef bilang roti dan cake di hotel kebanyakan suka mencampur bahan-bahan non halal. Nah, bagaimana bentuk kehati-hatian kami yang sering perjalanan dinas dan di hotel-hotel, ciri-ciri yang pakai dengan yang tidak, atau hotel-hotel apa, atau semua hotel bagaimana, Chef? Nah, itu gimana, Chef? Iya, yang pertama urusan jenggot ya. Memang jenggot ini dianggap dosa besar gitu ya di dalam industri perhotelan begitu ya secara umum gitu. Jadi grooming kita itu dipertanyakan gitu. Tapi sebenarnya ini cuma terjadi di Indonesia sebenarnya ya. Saya nggak ngerti kenapa jenggot itu betul-betul dimusuhi gitu ya. Sementara kita kalau ke luar negeri justru kita nggak ada masalah gitu. Sebab yang dinilai di luar negeri itu profesionalisme gitu, bukan penampilan. Mau chefnya bertato gitu ya, seperti chef yang di TV itu kan bertato gitu ya. Mau rambutnya gondrong, mereka nggak ada masalah gitu. Kemudian saya juga lihat ground handling di penerbangan itu yang di darat, kru darat tuh ada yang ya kayak penjahat gitu lah penampilan, tapi dia pegawai di situ gitu loh. Yang mereka nilai itu kedisiplinan kita dan kinerja kita gitu loh. Nah di Indonesia ini yang menjadi masalah ini selalu penampilan gitu ya. Dilihat dulu penampilannya nih, kalau berjenggot ini nggak boleh masuk memang. Ya, dan saya sadar itu memang saya nggak mungkin kerja di hotel lagi, di resto lagi. Makanya saya keluar gitu loh. Jadi pilihan kita ini sekarang mau pilih akhirat apa pilih dunia itu aja sebenarnya sih simpelnya seperti itu. Iya, jadi saya dulu memang pernah melamar kerja di berpuluh perusahaan makanan dan bahan baku makanan dan semua itu ditolak hanya urusan jenggot sih sebenarnya. Tapi saya berprinsip berarti bukan di situ rezeki saya gitu. Karena yang memerintahkan kita berjenggot ini kan Rasul SAW gitu. Beliau
sudah Allah garansi masuk surga gitu loh. Masa kita tidak mengikuti orang yang digaransi masuk surga dan kita ikut orang-orang yang nggak jelas gitu ya, seperti itu. Jadi saya lebih memilih prinsip agama nih, bagaimanapun yang terjadi di depannya, kalau memang jatah kita rezeki itu datang, dia akan datang gitu. Kalau bukan, ya bukan lah itu. Jadi di situ pilihannya kita berjenggot memang tidak akan mungkin kerja, melamar kerja pasti ditolak gitu. Meskipun kita dikasih gaji mahal, tapi kalau kita sudah tahu hukumnya, kita pasti istilahnya hati kita ini masih menolak gitu, pasti menderita gara-gara mencukur jenggot, makanya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi saya sendiri sih, ya sekarang saya pengajar bebas gitu kan, artinya tidak terikat di satu lembaga tertentu. Makanya saya bisa masuk ke Malaysia, Singapura. Kenapa? Di sana diterima gitu dengan baik gitu ya, diterima dengan baik, tidak ada masalah dengan jenggot gitu. Justru banyak peserta bilang kita ikut pengen ikut kelas itu karena chefnya berjenggot gitu. Gak mungkin yang ngajarin yang istilahnya nggak mungkin ngajarin yang nggak bener gitu ya. Artinya nggak mungkin dia pakai minuman Jujur. keras, gitu ya. Iya, karena mencari chef yang berjenggot kan susah gitu. Karena memang nggak boleh berjenggot di dapur, itu memang nggak boleh gitu. Itu yang terjadi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal kehalalan ini memang ada berat. Mungkin saat ini banyak hotel yang sudah punya sertifikasi MUI, cuman saya nggak tahu yang mana-mana aja karena saya udah lama nggak di hotel. Jadi kalau pengen ngicip itu biasanya di daftar menu tuh ada tuh. Mereka punya mencantumkan logo halal dari MUI. Biasanya kalau dapur restoran itu sudah tersertifikasi halal, mereka ada istilahnya lembaga, ada. Kemudian yang kedua, cek di dalam daftar menu itu ada nggak masuk babi di situ. Entah namanya pork sausage gitu atau pork loin seperti itu, atau pokoknya hidangan yang berbasis daging babi, udah tinggalin aja dari restoran yang seperti itu gitu. Jadi jangan makan di hotel itu gitu, di restorannya gitu. Jadi kita cek betul-betul di daftar menu tuh, kita cek betul-betul, bukan kita pengen lihat ininya istilahnya ya, harganya, tapi kita lihat dulu daftar menunya ada nggak yang haram di situ. Kalau ada yang haram mending jangan, kalau nggak ada yang halal ya mudah-mudahan sih ya di situ aman gitu kita makan. Cuman kalau di cake saat ini ya saya akui masih agak berat kita melihat mana yang halal mana yang haram gitu, karena kebanyakan cake yang dibuat di hotel itu mengandung bahan yang haram, itu termasuk di bakery yang bakery luar ya, terutama itu kebanyakan, atau di bakery non muslim itu biasanya masih penggunaan misalkan rum seperti itu, atau misalkan dia menggunakan liqueur atau menggunakan gelatin itu gitu. ada gelatin biasanya ya, gelatin sapi. Kalau gelatin enggak, kalau gelatin sapi sudah ada sekarang. Oh, udah ada yang sudah ada. Cuman yang masih sering dimasukkan itu minuman kerasnya itu yang harus hati-hati gitu. Biasanya sih gampang ketahuan tuh baunya agak kuat gitu, bau-bau ya alkohol seperti itu biasanya di cake-nya itu. Gitu Pak, jadi istilahnya. Kalau kita nanya sopan nggak kira-kira Mbak, maaf Mbak, ini kira-kira ada campuran ini nggak ya? Halal nggak? Bisa. Boleh ya? Bisa. Boleh kita nanya seperti itu. Sekarang agak terbuka lah, nggak seperti yang dulu gitu ya. Sekarang bisa kita nanya nih, kira-kira muslim friendly nggak ini istilahnya makanannya? Kalau enggak ya janganlah kita makan. Mau tanya, sekarang ini kan banyak dijual di toko-toko bahan itu produk ram tapi dikatakannya halal ya. Ya. Intinya sih lebih ke aroma ramnya aja, karena taste ramnya sendiri sudah hilang kalau kita makan. Cuma hanya aroma-aromanya aja. Itu apa? Kita sih melihat kalau sudah ada label halal dari ini, kadang sudah ada yang label halal dari MUI-nya, ya sudah kita yakini aja bahwa itu halal. Emang kalau dari sisi kita coba tes dimakannya akan sangat berbeda yang dibilang aroma ram yang halal itu dengan real ram yang dipakai atau liqueur yang dipakai untuk pastries atau apa gitu. Iya, jadi sebenarnya sih kalau saya sendiri sih ya mengikuti fatwa dari Ustadz Arifin Badri, sebaiknya ditinggalkan aja. Meskipun itu hanya penggunaan nama aja, tapi sudah ada indikasi seperti itu, lebih baik ditinggalkan gitu. Daripada kita masuk ke wilayah yang istilahnya kan syubhat, itu sebenarnya mayoritasnya sebenarnya nggak boleh gitu ya, mayoritasnya haram gitu. Jadi kita lebih baik tinggalkan aja kalau ada yang seperti itu.
ada alternatif lain gitu ya. Iya, sebenarnya gini, kalau sebenarnya rezeki ini kan sebenarnya nggak tergantung sesuatu yang apa ya yang kita pakai gitu ya. Rezeki ini dia akan datang kalau memang udah jatahnya datang gitu loh. Kita mau usaha banyak, mau usaha sedikit, itu nggak pengaruh sebenarnya dengan datangnya rezeki gitu loh. Kita mau mati-matian kerja, mau setengah mati-matian gitu ya, mau kerjanya sedikit. Kalau jatah rezekinya datang banyak, ya banyak gitu loh. Ada orang kerjanya mati-matian 24 jam, jatahnya sedikit, ya sedikit dia gitu. Tidak akan merubah takdir yang sudah terjadi gitu. Makanya kita sebagai seorang muslim ini ambil yang halal aja sudah, yang pasti jelas gitu. Jangan masuk ke wilayah yang syubhat seperti itu gitu. Jadi lebih menenangkan hati gitu. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya di kolom chat ya. Atau Iya, silakan. langsung juga Atau boleh. langsung juga boleh. Katakan dulu.